Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk sharing aplikasi perangkat pembelajaran ini request teman-teman, yaitu terkait dengan mapel bahasa Inggris ya, kelas 8 atau fase D SMP. Nah, kita contohkan ini banyak sekali aplikasinya teman-teman. Untuk yang update terbaru bisa lihat di channel Burhan Smart, kemudian nanti pilih menu video. Di sini ini adalah urutan yang update terbaru. Silahkan saya contohkan yang ini ya, mapel PKN. Nah, kemudian nanti di deskripsi itu silahkan klik more, kemudian kita copy bagian ini. Setelah itu buka di browser baru, kemudian enter. Setelah itu download. Nah, setelah download silakan buka di file di sini. Kemudian ini silakan diekstrak. Ekstrak menggunakan WinRAR, ekstrak here. Kemudian nanti ada aplikasi bagian ini. Jangan lupa baca catatannya. Saya tidak memberikan kunci atau tidak protect, tidak memberi password di aplikasinya, tetapi saya berikan password WinRAR-nya saja. Caranya terdiri dari beberapa angka terpisah. Jangan di skip nontonnya untuk dapat angka tersebut. Jadi ini bersabar ya teman-teman untuk mencari angka tersebut. Kemudian setelah ketemu beberapa angka tersebut, gabungkan menjadi password. Link tutorial passwordnya ada di bawahnya ini. Nah, saya contohkan teman-teman. Kita akan mencoba untuk membuka aplikasi ini. Setelah di-download, nanti di bagian ini ketika kita buka dia minta kunci atau minta sandi, minta password. Ini silahkan diekstrak. Kalau teman-teman dapat beberapa angka di tutorial yang saya jelaskan terpisah, kemudian masukkan di bagian sini ya. Contohnya passwordnya adalah, nah, terdiri dari 4 angka, bisa 5, bisa 3, terserah ya. Lalu buka aplikasinya. Disarankan menggunakan aplikasi Microsoft Office yang versi terbaru, karena saya buatnya di versi yang tinggi, yaitu Office 2021. Nah, 2024 atau 2021. Nah, di sini kalau Office 2010 saya nyoba tadi juga di laptop atau notebook yang satunya, Celeron, itu ternyata tidak terbaca ya, maksudnya error. Juga apalagi Office 2007 segera diganti yang terbaru. Kalau nggak bisa ganti, tidak support dengan laptopnya, silahkan ganti laptop yang baru. Nah, baik teman-teman. Pertama, ini pilih semester. Semester 1, semester 2 ini berubah secara otomatis. Kemudian yang kedua, ini pilih modul ajar, saya siapkan 2, yaitu kesiapan belajar dan juga yang kedua adalah gaya belajar. Nah, kemudian nanti saya akan tambahkan model atau modul ajar yang lainnya. Nah, belum sempat saya buat. Sekarang kita ambil yang ini saja. Jenis modulnya, tipe modulnya, modelnya ada semua PJBL, modul Discovery, modul PBL. Ini ketika kita buka siap cetak. Nanti kita akan fokus bahas tentang modulnya di update tutorial selanjutnya. Baik, request teman-teman itu diantaranya adalah bahasa Inggris. Saya ganti pertama di identitas sekolah. Ini yaitu kelas 8, saya contohkan kayak gini. Kemudian di sini saya ganti menjadi bahasa Inggris. Meskipun saya bukan jurusan bahasa Inggris, insya Allah saya bisa buat perangkat ajarnya ya, dengan cara yang pertama, silahkan teman-teman itu buka CP bahasa Inggris. Nah, fase D misalkan ya. Satu fase itu CP-nya sama, hanya beda TP nanti ya, dan materinya atau babnya. Kita buka. Pertama kita input, ini copy, masukkan ke aplikasi. Di menu home silahkan teman-teman masukkan input data. Kuncinya ada di sini. Saya hapus semuanya. Saya hapus ini juga saya hapus.
saya siapkan sebanyak 6 kolom. Nah, ini juga saya hapus ya, bagian sini. Kemudian teman-teman, ini bisa diketikkan 1.1, 1.2, 1.3. Oh, Muhammad kasih tanda petik ya. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, coba nanti kita sesuaikan dengan banyaknya CP ya. Nah, kita coba ini 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nah, kita siapkan seperti ini dulu. Kemudian ini saya hapus. Kemudian asesmen PKN ini kita ganti materinya nanti. Nah, baik. Sumber belajar, misalkan buku bahasa Inggris. Nah, kelasnya kelas 8. Revisi tahun 2004 atau 2003 terserah ya. Pertama, yang sudah kita copy barusan di bagian sini, kita pindah ke aplikasi capaian umum. Kemudian kita kembali ke elemennya, ada sebanyak 3, kita masukkan elemen 1. Kemudian yang kedua elemen ke-2, kita masukkan sini. Kemudian ketiga elemen ke-3, kita masukkan atau kopikan ke sini. Kemudian setelah itu baru masukkan ini, bisa di wrap teks seperti itu, atau biarkan kayak gini, tidak masalah. Baik teman-teman, kemudian menyimak, kita banyak sekali ya, ini bisa kita kopikan seperti ini, kita masukkan ke elemen yang sini. Nah, kemudian ini kita berbahasa Inggris ya, tapi kita hapus karena bawahnya itu peserta didik itu adalah hanya terjemahannya saja, kita seperti ini. Kemudian yang kedua itu kita ambil yang membaca. Nah, sampai sini karena bawahnya itu hanya versi terjemahan saja. Nah, membaca yang ini kita hapus bagian sininya. Yang ketiga, menulis, kita blok seperti ini. Kemudian kita masukkan TP yang di sini. Baik, kalau sudah selesai TP, di mana kita ngambil TP, teman-teman bisa ambil TP-nya di contoh ATP seperti ini. Atau teman-teman, ini banyak pilihan, ada 3. Ini fase D contohnya ya. Kemudian ini adalah CP per elemen. Kemudian TP-nya kita lihat kelas 7, ini alur tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ini adalah capaian pembelajaran. Nah, ini ada. Kemudian kita cari ini ATP. Kemudian kelas 8 alur tujuan pembelajaran. Nah, coba kita cari yang versi 2 ya. Ini sama, ada elemen membaca referensi, kemudian 8, kemudian kita coba cari yang satunya. Nah, ini ada TP, yang tadi tidak ada TP-nya ya. Baik, kita TP ini kita blok seperti ini langsung. Nah, karena yang dibutuhkan itu adalah TP di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kita bisa blok yang di sini. Nah, akan tetapi kalau kita blok banyak kayak gini, ini kan ada 4 TP. Sedangkan kita lihat materinya apa saja. Nah, caranya kita melihat materi, kita akan buka di bagian sini, yaitu buku guru bahasa Inggris kelas 8. Kita buka buku guru bahasa Inggris kelas 8, kemudian unduh PDF, masukkan nomor HP, misalkan Handi,
email handi@gmail.com misalkan ya. Kemudian nomor HP 08123678 kemudian kota Pamekasan misalkan. Kirim dan unduh. Jadi ini hanya untuk mengunduh, sebagian minta kayak gini. Misalkan kita tempatkan unduhan di dokumen atau kita pilih di contohnya sini ya. Nah, di dokumen saja kita tempatkan di sini. Kemudian setelah unduh, kita buka bagian sini. Ini biasanya ada yang namanya bab 1. Kalau tidak bab 1, bab I. Nah, menggunakan I bukan bab 1. Enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada, kita lihat ke atas, kita hapus ininya saja, langsung tanda panah. Nah, daftar isi. Nah, ini ya, panduan teknis penggunaan buku siswa bahasa Inggris kelas 8. Ini adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, 6. Ini adalah semester 1. Karena ini adalah materinya seperti ini, coba kita download seperti itu. Download buku siswa, kita ambil di sini buku siswa bahasa Inggris. Nah, buku siswa bahasa Inggris kelas 8 ini misalkan yang ini ya. Ini bahasa Inggris kelas 8. Nah, silakan unduh. Kemudian kita tempatkan di bagian sini. Tadi buku guru, ini buku siswa. Kita buka. Nah, ini kita cek di bagian sini. Daftar isi. Ada chapter 1, chapter 2, kemudian chapter 3, 4, 5, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelas 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cocokkan dengan bahasa Inggris buku guru. Dengan bahasa Inggris buku siswa juga ya ternyata. Ini sama-sama buku siswa, ini buku siswa, kemudian yang ini adalah buku guru. Nah, buku guru ini ternyata ada bab 1, ada bab 2. Baik, kita cocokkan materinya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kita sudah dapatkan materi bahasa Inggrisnya. Contohnya kayak gini. Nah, baik.
ini sudah terpakai 14 menit ya, 15 menit. Karena saya tidak ngajar bahasa Inggris, langsung saja chapter 1. Nah, kita akan masukkan ini seperti ini. Kemudian kita masukkan ke aplikasi. Ini ganti seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan chapter 2 sama ya. Ini kita blok kayak gini. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ketiga, kita pilih bagian sini. Kita masukkan ke bagian sini. Nah, ini adalah materi bahasa Inggris untuk yang kurikulum Merdeka. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, ini yang materi semester 1, semester 2 ada berapa bab? Seperti itu. Nah, ini ya. Sedangkan di buku guru ini tidak sama. Coba kita cek. Nah, ini edisi 2017. Ini tidak dipakai ya berarti ya. Kita pakai yang aslinya 2024. Nah, baik, kita akan mencoba buku guru ini. Berarti 1, 2, 3 itu yang semester 1, yang ini masuk semester 2. Anggaplah kayak gitu. Karena juga saya belum paham, teman-teman guru yang paham sekalian. Nah, ini masuk di semester 2 seperti ini. Ini juga kita kopikan. Karena ada 5, berarti secara otomatis ini terbagi menjadi 3 dan 2. Nah, baik. Ini sudah selesai. Ini progres cek 1. Nah, kemudian progres cek 2. Berarti yang 34 itu masuk, 34 ini 1, 2 ya. 1, 2 chapter 0 ini ada, coba kita lihat chapter 0. Nah, ini ya. Nah, ternyata ada chapter 0. Nah, ini sampai halaman ke. Nah, baik teman-teman, ini ada kesalahan, berarti kita fokuskan di sini. Nah, ada chapter 0 ya. Nah, ini berarti di bagian sini, yang ini kita geser ya. Berarti 33. Ini copy, kita tempatkan ke sini, ini hapus. Kemudian yang di sini kita copy, tempatkan ke bagian sini. Kemudian 1, 2 kita geser ke bawahnya. Kemudian berikutnya ini adalah chapter 0. Nah, kita lihat di daftar isi di sini. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke bagian yang satu ini. Nah, kita blok. Nah, seperti ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke TP. TP-nya ini kita sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin. Maka kita delete seperti ini, kemudian delete taruh belakangnya. Nah, kayak gini sampai selesai ya teman-teman. Bahasa Inggris itu dalam satu babnya itu terdiri dari 3 elemen. Dalam satu babnya 3 elemen ini masuk semua kayaknya. Nah, karena saya tidak ngajar, tapi tanya ke teman barusan juga sama, ini masuk semua. Jadi berarti kita akan ini ALT enter, kita langsung tulis kedua seperti ini. Ini elemen 1, kemudian elemen 2, elemen yang ini elemen 3. Jadi ketiga-tiganya elemen ini masuk. Jadi yang ini pada
peserta didik elemennya langsung kita singkat saja seperti ini ya. Peserta didik kita ambil sampai titik, ini tidak perlu kita tulis seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kita hapus seperti ini. Kemudian yang kedua ini kita hapus delete bagian ini seperti ini. Kita ambil yang ini, kita enter, dimasukkan ke sini. Nah, jadi ini juga masuk. Jadi bisa kasih tanda bintang. Kemudian ini kita bisa kasih tanda bintang. Nah, atau bisa pakai strip boleh seperti ini. Nah, atau bisa pakai strip seperti ini boleh. Terserah teman-teman enaknya gimana. Kemudian ini Alt enter, kita ambil, tidak perlu kita masukkan semuanya ya. Ini tuh. Ambil bagian ini, strip, kemudian ini juga kasih strip, ini kasih strip, kemudian yang nah kalau ada strip kayak gini tidak bisa, kasih tanda petik di depannya ya. Tidak bisa, kita pakai tanda bintang saja. Kemudian ini pakai tanda bintang saja. Kemudian Alt enter, kasih tanda bintang. Kemudian ini kita kopikan yang paling terakhir ya. Yang ketiga kita kopikan, dihapus ya. Kemudian yang ketiga kita copy bagian sini sampai titik. Nah, ini sudah cukup mewakili ya. Ini contoh, tidak usah. Kita masukkan yang ke terakhir, ketiga. Jadi satu elemen itu terdiri dari 3 elemen dalam satu bab. Jadi gabung semuanya seperti ini boleh. Nah, kemudian ini juga ambil yang masing-masing masuk TP ke sini. TP-nya kita langsung saja masukkan. Nah, sebelum itu teman-teman, kita akan berikan untuk password yang pertama angka 7 ya. Materi untuk CP, elemen, dan TP ini sudah kita masukkan semuanya ya. Nah, kita lihat TP-nya sudah ada di sini, atau ini sudah kita masukkan tadi yang atas. Kemudian yang bawah kita ini terdiri dari banyak sekali, 1 2 3 4 5. Yang bawah juga kita masukkan TP-nya. Kemudian kita Alt enter, kemudian blok kayak gini. Nah, untuk merapikan silakan teman-teman rapikan sendiri ya, karena ini nanti kalau tidak dirapikan ini nanti berantakan ya jadinya. Kemudian menganalisis, kemudian ini taruh di belakangnya, kemudian spasi lagi. Ini juga sama karena kita copy dari web, jadi ini agak berantakan seperti ini. Yang terakhir tinggal gini, dan nah ini sudah saya rapikan semuanya ya. Nah, sudah masuk semuanya chapter 1. Nah, ini tinggal di copy, kemudian kita pindah ke bawah ini. Ini 1 sampai 6. Nah, ini sudah selesai. Sampai 3 ini saya hapus. Nah, kemudian ini assessment 1, 2, assessment 3. Nah, enaknya kalau ini tinggal kita, nah yang ini juga kita blok, kita tempatkan di sini. Ini tinggal kita blok.
kita tempatkan ke bagian sini. Nah, ini kita hapus. Kalau sudah jadi kayak gini, itu tinggal kita lihat di RPE. RPE-nya ada berapa jam. Ini pekan efektifnya ada berapa jam di sini. Kemudian kita akan coba untuk memasukkannya. Kita lihat struktur kurikulum bahasa Inggris itu ada 3 jam ya. Nah, ini kurang jelas tapi ini kelihatan 3 jam. Teman-teman kalau sudah ketemu struktur kurikulum berarti ini tetap 3 ya, sama kayak PKN misalkan atau motor lain. Ini tetap 3 jam berarti kita tidak perlu rubah. Maka di sini juga 3 jam. Kalau sudah kena 3 jam kayak gini berarti kita tinggal masukkan di identitas. Nah, ini sudah identitas. Karena ini sudah 3, kita ingat ini kelas berapa ya? Ini kelas berarti 57, yang ini 57. Nah, kalau kelas 8 itu kan ada yang namanya ANBK. Jadi libur 1 pekan, bukan libur, ini pekan tidak efektif. Kemudian input data, ini kita masukkan asesmen 1, 2, ini asesmen yang ketiga. Kita input di sini asesmen 3, ini kita kosongkan dulu. Ini adalah jam pelajarannya setiap CP atau TP. Nah, kita ada 3, ini berarti kita inputkan 3. Nah, asesmen 2, ini asesmen ketiga. Kemudian ini asesmen juga ketiga, karena ada 3 materi. Nah, baik teman-teman, ini juga kita masukkan 3, berarti 57 semester 2, semester 1 juga 57 jam pelajaran. Silakan pekan efektif pelajari pada tutorial sebelumnya. Baik, di sini teman-teman password yang kedua itu adalah password angka 8. Jadi diingat ya. Sekarang kita akan membagi atau distribusi alokasi waktu. Ini dikurangi 12. 57 dikurangi 12 berarti tinggal 44. Lebih mudahnya kayak gini ya teman-teman. Coba kita masukkan sebanyak 10. Nah, kalau kita masukkan 10, ini totalnya berapa? 42. Sedangkan total 57, berarti ini 15. Nah, 15 berarti 57. Nah, berarti sudah genap 57. Pembagiannya 15. Nah, kemudian yang kedua ini adalah ini ya, 15, 45. Nah, ini kelebihannya 45. Nah, ini ditambah 12, 57, berarti sudah sesuai. Nah, langkah terakhir itu teman-teman tinggal kita isi prota secara otomatis. Ini masuk semuanya. Kemudian tinggal ini diperbesar kayak gini, diperlebar sehingga sampai masuk semuanya. Untuk TP-nya masuk semua. Silahkan teman-teman di edit sendiri di sini sehingga masuk semua. Di bawah juga sama, diperlebar dengan cara yang sama seperti ini. Karena ini masing-masing elemen itu terdiri dari 3 elemen. Jadi masing-masing bab 3 elemen masuk semua ya. Kalau bahasa Inggris, teman-teman, kalau bahasa Inggris ya. Nah, yang bawah juga sama diginikan. Kalau misalkan teman-teman ternyata fakta di lapangan itu ternyata menyimak berbicara itu satu elemen, satu TP, satu materi, maka ini jangan digabung seperti ini. Seperti tutorial yang sebelumnya pernah saya jelaskan, terutama di PPKN, itu silakan teman-teman diedit sendiri masing-masing. Jika CP-nya tidak satu bab, satu CP, satu TP, tapi katanya teman itu 3 elemen itu masuk semua ya. Nah, ke masing-masing materi ini sudah semuanya masuk untuk program tahunan. Untuk program semester ini masih ada di sini ya, kelas 8. Kemudian
Untuk yang terakhir itu adalah yang bagian ini ada kelas kurang di sini kayaknya. Nah, ini ada yang kurang, ini kelas 8 semesternya. Oh, tidak ada, kalau kota tidak ada semester, langsung 1 tahun. Nah, sekarang ini karena ada 2, silakan, karena ini saya ambil dari PPKN kemarin, saya sembunyikan, tinggal di unhit. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, masuk semua, ini hanya 3, maka sisanya silakan di blok kayak gini dan disembunyikan. Nah, kalau mau disembunyikan lagi tidak masalah seperti ini, karena hanya terpakai yaitu sebanyak 3 bab. Nah, ini 7 kali 3 saya coba hapus ya teman-teman. Kolomnya sudah benar, ini sudah saya sesuaikan karena saya ambil langsung dari channel Burhan Smart update tutorial yang terbaru. Nah, kemudian di bagian program semester 2 juga kita perlu kayak gini, kemudian silakan di unhit. Kemudian setelah itu ini kan kelebaran ya. Nah, kalau ini terlalu lebar bisa teman-teman ambil bagian sini. Nah, kebanyakan maksudnya ini bisa di hit. Nah, ini masih ada lagi, silakan di hit sesuka teman-teman biar lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini chapter 1, 2, 3 ini kelebihan atau kebanyakan, tinggal diginikan teman-teman, unhit. Nah, di hit ya. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, maka sumatif tengah semester kita bisa pindah bagian ini, pindah ke mana terserah teman-teman. Kalau ini dipindah sini juga boleh. Jadi, aduh, salah. Nah, ini kan mapel PPKN, jadi kita pindah ke sini. Setelah asesmen 2 misalkan ada PTS, silahkan boleh teman-teman. Kemudian ini hapus. Nah, bagian ini kita blok seperti ini. Bagian ini kita blok. Nah, ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, kemudian di bagian ini juga saya hapus. Nah, karena ini mapelnya mapel PKN yang saya ambil kolom dan kotaknya ini juga bisa kita rapikan seperti ini. Kalau ingin pakai aplikasi ini teman-teman silahkan unhit ya, yang sudah di hit kayak tadi yang saya buat. Nah, jadi bagian ini kita tidak perlu memasukkan format elemen TP, tidak perlu karena ada di kota. Nah, tapi kalau kita ini cukup seperti ini saja ya teman-teman, karena ini kelebihan, tinggal rapikan seperti ini. Jadi sudah rapi kayak gini. Nah, terakhir itu kan ini 15 chapter 1, ini 15 jam, chapter 2, chapter 3 15. Kemudian caranya teman-teman tinggal masukkan 15 kali berapa hasilnya, 3 kali berapa. Ini kan tiganya itu adalah banyaknya jam pelajaran tiap pekan seperti itu. Nah, kalau 5 jam silakan ikuti tutorial sebelumnya, silakan teman-teman lihat sekilas, promes jadinya di skip boleh. Kemudian kalau cocok dengan mapelnya teman-teman baru dilihat, disimak dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, ini bisa diperlebar. Nah, ininya bisa diperlebar boleh biar semesternya masuk. Nah, atau kita kalau tidak mau diperlebar, kita perlebar ininya saja, kita merge di bagian sini. Nah, kayak gini. Baik teman-teman, kemudian kita masukkan ini juga 15, ini juga 15, ini juga 15. Kemudian yang bagian ini 1 kali 3 seperti itu. Untuk teknisnya dipakai 2 jam, setengah jamnya 30 bukan setengah jamnya, 1 jamnya dipakai untuk
membahas soal-soal tersebut, terserah, ini hanya teknis, kita lebih mudah bagi seperti ini. Nah, ini totalnya adalah kelebihan ya, bukan ini kok 147. Coba kita cek. Nah, bukan 15 ini ya. 5 kali 3. Ini 5 kali 3. Ini 5 kali 3. Sehingga totalnya di sini 57. Password yang ketiga itu adalah angka 3. Seperti ini ya. Baik, untuk program semester ini kita masukkan. Kalau sudah sesuai, ini 19, sesuai dengan format yang sudah saya buat ini, silakan teman-teman tinggal klik kayak gini. 3 sebanyak 3 baris. Nah, 3 deret ya. Nah, ini sebanyak 5. Nah, ini 5. Kemudian di sini bawahnya, karena ini sudah terisi 3 jam dalam satu pekan, maka geser di belakangnya, kita masukkan lurus dengan asesmen ini 3. Karena sudah terpakai, ambil di belakangnya lurus sampai di sini. Nah, ini sumatif tengah semester. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau sumatif ini kita ganti, karena masa satu bab langsung PTS, jadi kita taruh ditempatkan di bagian sini juga boleh, tapi ini kita hapus seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, nah, ini 5 sebanyak 5 kali. Nah, bukan 3 ya. Nah, bukan 5 tetapi 3 kali nih. Maaf teman-teman, ini saya hapus. Nah, ini kan 5 kali 3. Nah, ini 5 kali 3. Tiganya sebanyak 5 kali maksud saya. Tiganya sebanyak 5 kali. Kemudian bukan ya. 3 sebanyak 5 kali. Kemudian ini benar ya. Ini 3. Ini belakangnya 3 sebanyak 5 kali. 5 kali pertemuan 3 jam. Kemudian ininya kita geser 3. Kemudian ini dikalikan ya. Nah, dikalikan seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita bukan kali 2 ya, tapi kali 3 ini. Kita boleh ketik manual, tidak masalah, yang penting paham teman-teman. Kemudian ini 3. Ini di bawahnya ya. 3 3 3 3 3. Ini sudah 1 2 3 4 5. Maka terakhir itu 3. Nah, baru sumatif akhir semester. Nah, kalau sudah pas kolomnya seperti ini, berarti kita benar buat program semester. Kemudian yang kedua juga sama ya teman-teman. Nah, sama, artinya di sini 5 kali 3, ini 5 kali 3, kemudian ini 5 kali 3, ketik manual juga boleh. Ini 5 kali 3, kemudian sama dengan 69. Kok lebih ya? Nah, ini ada yang lebih, berarti ini bukan 5 tapi 1. Ini 1. Sudah benar ya? Nah, 57 sudah pas. Kita tinggal masukkan 5-nya sebanyak, mohon maaf, salah ini. Ini kita hapus, kita 5-nya sebanyak 3-nya, bukan 5 ya. 3-nya sebanyak 5 kali. 3. Nah, seperti ini sebanyak 5 kali. Nah, kelebihan ya. Nah, taruh di sini 3, di belakangnya 3-nya sebanyak 5 kali. Ini asesmen, kemudian setelah itu sumatif, lurus dengan ini ya. 3, kemudian di bagian sini 3 3 3 3. Nah, ini ada yang salah. Coba kita teliti kesalahannya di mana ya, teman-teman. Nah, ini tidak terpakai. Nah, berarti ini geser, pindah. Jadi kayak gitu ya, harus teliti. Jadi ini, kemudian ininya dihapus, di bawahnya dihapus, yang sini geser ke sini. Nah, saya perlebar ya. Nah, seperti ini lebih jelas. Ini 3-nya sebanyak 5 kali, 5 kali pertemuan. Jadi ini 1,
Nah, ini salah ya. Ini harusnya di sini lurus. Ini juga salah. Ini harusnya di sini 3 3 3. Nah, 1 3 ini hapus. Kita geser pindah ke bawahnya ya. Seperti ini. Nah, berarti ini 3 kita hapus saja. Nah, bagian ini kita hapus. 1 2 3 4 5. Berarti ini hapus. Kita geser ke sini 3. Kemudian di sini itu 3. Kemudian di sini itu 3. 3 3 3 3. Coba hitung berapa kali? 1 2 3 4 5. Kemudian terakhir itu 3. Maka benar sudah jawaban kita. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, sudah benar 3 3 3. Jadi ini kok 6. Nah, ini salah ya. Harusnya di sini 3 ya. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Nah, berarti di sini sudah benar jawaban kita. Jadi sudah benar jawaban kita ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai program semester yang kita buat untuk mapel bahasa Inggris. Password yang paling terakhir sebelum saya tutup yaitu password angka 0. Jadi silahkan teman-teman, ini sudah jadi, tinggal siap cetak ya. Nah, ini sudah waktunya sebanyak 41 menit untuk membuat program semester dan dari awal sampai akhir untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal cetak. Mau ini silahkan. Ini kan nggak kena ya. Kita geser agak ke bawah. Nah, ini bisa diperlebar seperti ini. Nah, boleh. Kelas semester ini bisa diperlebar kayak gini. Nah, ini kelas semester ini bisa diperkecil. Nah, seperti ini. Kalau ini kurang lebar silahkan diperlebar kayak gini untuk modulnya sampai batas akhir tulisan yang ada di sini. Ini kurang lebar silahkan diperlebar kayak gini dan seterusnya. Cukup memperlebar satu saja di bagian sini, maka juga di yang kedua juga sama dilebarkan, nanti bisa dipakai seterusnya selama kurikulum tidak berubah. Oke, salam sukses ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang belum paham silahkan isi di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.